Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Hibad. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-18. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini akan tercatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bahwa pada saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa dan kita berpuasa sudah memasuki hari ketiga. Para jamaah, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyarata. Wal maqalatu tsaminata asyarata, dan adapun maqalah yang ke-18, ialah dikatakan man siapa tarokah ialah meninggalkan siapa man adzunuba kepada perbuatan-perbuatan dosa, raqqah maka akan lunak qalbuhu apa hatinya man, fayaqbaluh maka mudah menerima apa qalb an-nasihata kepada nasihat, wa yakhsha'u dan khusyuk artinya memperhatikan apa qalb laha kepada nasihat. Wa man tarakal harama, dan adapun barang siapa taraka ialah meninggalkan siapa man al harama kepada barang haram, fil mat'ami rupanya pada makanan, berbagai jenis makanan, wal malbusi dan pakaian, wa ghairihima dan selain keduanya mat'am wal malbus, wa akala dan makan siapa man al halal kepada hal-hal yang halal, sofat maka bening fikratuhu apa fikirannya man, ala masnu'atillahi ta'ala atas segala hal-hal yang menjadi ciptaan Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah, ad-dalati yang menunjukkan ala ihya'illahi atas kekuasaan menghidupkannya Allah Ta'ala, al-khalqah kepada makhluk, ba'dal mauti setelah kematiannya, wa ala wahdatihi dan berfikir tentang keesaan kemahatunggalan Allah Ta'ala, maha tinggi siapa Allah, wa qudratihi dan kekuasaan Allah, wa ilmihi dan pengetahuan Allah. Para jamaah, pada makalah yang ke-18 ini, bahwa barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka hatinya akan lunak. Hatinya akan penuh belas kasih, mudah menerima nasihat-nasihat yang baik, dan mudah sekali menggerakkan hatinya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Demikian juga dikatakan bahwa barang siapa yang diberi kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan hal-hal yang haram, apakah itu terjadi pada makanan, pakaian, atau lain-lain itu. Misalnya rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita tumpangi, itu akan memberikan dampak sofat fikratuhu, kebeningan fikiran,
Terutama juga persoalan makanan yang halal. Makanan yang halal ini akan sangat berdampak sekali terhadap daya fikir seseorang. Jadi kebersihan pikirannya itu bisa terjaga. Untuk apa? Ala masnu'atillahi ta'ala, terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Jadi kita akan sangat mudah sekali untuk mencerna apapun yang Allah ciptakan di dunia sebagai bahan renungan kepada kita. Itu manakala kita menjaga hal-hal yang haram tidak kita pakai, tidak kita makan. Itu akan membuka ruang hati kita menjadi lebih terbuka sehingga kita mampu mencerna hal-hal yang berkaitan dengan ciptaan Allah. Bisa menjadikan sebagai pelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya bisa mencerna, tapi juga menjadi penuntun kepada kita dalam kehidupan ini untuk berpikir tentang segala ciptaan Allah itu pada saatnya nanti akan mati. Dan ketika kematian itu akan terjadi, Allah juga akan membangkitkan kembali makhluknya yang bernyawa ini untuk hidup kembali. Demikian juga tentang keesaan Allah, kekuasaan dan juga ilmunya. Ini penting kepada kita sebagai orang yang beriman, menjadikan ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah sebagai bahan renungan kepada kita, untuk menyadarkan kita bahwa setelah kehidupan ini, siapapun yang hidup bernyawa di atas muka dunia sebagai ciptaan Allah, pada saatnya nanti akan mati, dan dari kematian itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kepada kita untuk menjaga kualitas fasilitas kehidupan kita, apakah itu menyangkut pakaian, makanan. Kita jaga kehalalnya, kita jaga kemurniannya. Tidak hanya dari aspek bagaimana kita mendapatkan makanan, bagaimana kita mendapatkan pakaian itu, tetapi juga dari aspek bagaimana esensi dari makanan itu, substansi dari makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, dan fasilitas kehidupan yang lain kita gunakan. Jadi tentu saja kalau menyangkut pakaian, tidak hanya bagaimana kita berpikir tentang bagaimana mendapatkan pakaian itu. Terkait dengan makanan, tidak hanya berpikir bagaimana bisa mendapatkan makanan itu, tetapi juga aspek kesucian dari makanan itu sendiri, itu perlu kita jaga. Supaya apa? Supaya memberikan dampak positif kepada hati dan pikiran kita, sehingga bisa menjadi lebih jernih dan bertafakkur terhadap apapun yang Allah ciptakan di dunia ini. وَذَلِكَ بِأَنْ تَأَمَّلَ بِفِكْرِهِ وَتَدَبُّرِ بِعَقْلِهِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فِي الرَّحِمِ. Demikian juga kita bisa berfikir, bisa menggunakan fikiran, bertadabbur dengan menggunakan akal kita, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu hanya dari nutfah, tetes air mani, fir rahimi, di dalam rahim seorang ibu. Kita tahu bahwa awal mula diciptakannya manusia setelah Nabi Adam itu tidak lagi dari tanah, tetapi dari proses pembuahan yang Allah kirim lewat seorang laki-laki yang bernama sel sperma, lalu lewat hubungan biologis dengan seorang perempuan, sel sperma ini lalu kemudian membuahi sel telur yang dimiliki oleh perempuan. Nah, terjadilah kemudian proses faja'alaha alaqatan, dari proses percampuran sel sperma dan sel telur ini, lalu kemudian Allah menciptakan alaqah. Alaqah ini adalah darah, ya, menjadi darah yang menggumpal atau segumpal darah. Lalu dari segumpal darah ini summah mudghatan, lalu kemudian menjadi daging yang menggumpal, menjadi darah yang mengental, lalu kemudian berubah lagi menjadi daging. Summa khalaqa minha lahma, baru kemudian dari darah atau daging yang menggumpal ini Allah ciptakan dagingnya.
Ya. Wa azman dan tulang. Wa uruqon dan otot. Wa asaban, lalu kemudian urat-urat. Ini unik sekali. Jadi proses penciptaan manusia itu dari sel sperma yang membuat sel telur, lalu kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi daging, lalu daging membungkus tulang, muncullah urat-urat di situ, muncullah saraf-saraf di situ. Lalu kemudian wasyaqqalaha sam'an, lalu terbentuk telinga. Ini kita bisa komparasikan dengan proses penciptaan manusia ya, proses ketika masih di dalam rahim. Benarkah ini apa yang digambarkan? Bahwa setelah menjadi sepotong daging, membungkus tulang, muncul urat-urat, muncul saraf-saraf, lalu kemudian muncul telinga, membentuk telinga. Ya. Wa basaran dan mata. Wa a'dha'an dan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Jadi mulai menuju pada titik sempurna. Ini suatu proses yang luar biasa sekali. Prosesnya tidak sekali jadi kun fayakun, tapi melalui proses-proses yang alamiah. Ya. Tsumma sahalal khuruj lil janin. Kemudian Allah mudahkan janin yang sudah terbentuk di dalam rahim seorang ibu itu untuk al-khuruj, keluar. Ya, keluar. Tentu lewat jalan yang ditentukan, tapi tidak semua proses bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ada juga yang proses dilahirkannya lewat operasi sesar misalnya. Min batni ummihi, keluar dari mana? Min batni ummihi, dari perut ibunya. Unik ya. Kalau berkaca dari teksnya ini, batni ummih itu perut seorang ibu. Jadi tidak mutlak harus keluar lewat jalur yang sudah ada, lewat jalur alat reproduksi yang terakhir, yaitu alat kelamin seorang perempuan. Tapi juga bisa dikeluarkan langsung lewat perut, lewat operasi sesar dan sebagainya. Lalu kemudian wa alhamaha irtida'as sadjih. Allah kemudian memberikan naluri kepada bayi yang akan lahir ini, yang sudah lahir ini, untuk irtida'ah as-sajih, minum susu. Mereka setelah lepas dari rahim ibunya, ya, ada kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan. Nah, Allah melekatkan naluri kepada bayi ini untuk menyusu kepada ibu. Siapa yang ngajari? Allah. Ya. Bayi ini akan memberikan reaksi-reaksi, apakah itu menangis atau tantrum lah istilahnya. Tetapi ketika susu ibunya sudah didekatkan, diminumkan kepada bayi ini jadi kemudian menjadi tenang. Nah, salah satu karunia Allah yang diberikan kepada bayi itu, satu ilham Allah yang diberikan kepada bayi. Wa ja'alahu fi awwalil amri bila asnanin, dan lalu kemudian Allah menjadikan bayi ini awalnya bila asnan, tanpa gerigi. Ya, masih belum memiliki gigi. Bayangkan kalau bayi lahir sudah punya gigi, ini bisa putus ini pentil ibunya ini. Ya. Jadi Allah lahirkan bayi ini tanpa gigi. Summa ambata, kemudian Allah tumbuhkan gigi lahu bagi bayi ini. Jadi al-asnan, kepada beberapa gigi. Tidak langsung sekaligus. Giginya tumbuh tidak langsung sekaligus. Mungkin dimulai dari gigi depan. Tapi gigi ini juga masih relatif ya. Ini yang kita kenal dengan istilah gigi susu. Summa asqataha, kemudian Allah menggugurkan lagi gigi-gigi ini. Pongka maturana. Ya. Gigi itu bukan gigi yang permanen. Masih berpeluang untuk lepas. Dan semuanya pasti lepas karena ini namanya gigi susu. Baru kemudian setelah rahangnya terbentuk sempurna, sudah melebar seiring dengan pertumbuhan bayi ini. Wa azalaha 'inda sab'i sinin tsumma a'adaha.
Allah akan menghilangkan gigi-giginya ini sampai bayi ini berusia 7 tahun. Ya. Jadi dari proses tumbuh gigi tidak terlalu sempurna karena gerahamnya juga masih belum tumbuh lebar. Karena bayi ini masih juga sedang tumbuh membesar. Nanti Allah akan ganti lagi dengan gigi-gigi yang baru. Tsumma a'adaha marratan ukhra. Allah akan mengembalikannya lewat gigi-gigi yang baru. Nah, kalau gigi yang sudah Allah tumbuhkan di fase kedua ini jangan coba-coba dicabut ya, karena nggak bakalan tumbuh lagi kecuali mau pakai gigi palsu. Wa ja'allahu ta'ala ahwalal 'abdi mutaghayyiratan min siwarin ila kibarin. Lalu kemudian Allah menjadikan kepada keadaan hambanya mutaghayyiratan berubah dari apa? Min siwarin, dari masih kecil, anak kecil, jadi ila kibarin, kepada tumbuh besar. Wa min syababin, dari remaja, pemuda, ila haramin, menjadi tua renta. Ini proses alamiah yang akan dijalani oleh makhluk yang bernama manusia. Dari anak menjadi besar, dari kecil menjadi besar, dari anak, dari remaja, dari pemuda menjadi tua. Wa min sihatin ila saqamin. Akan ada masa dia itu memaksimalkan potensi kesehatannya, sehingga dia bisa melakukan banyak hal, melakukan pekerjaan-pekerjaan. Usia-usia ini yang kita kenal dengan istilah usia produktif. Orang bisa melakukan apa saja di saat-saat usia produktif. Tapi jangan lupa bahwa dia akan sampai juga pada masa ila saqamin, sakit-sakitan. Ini alamiah. Setelah orang dibuat sehat sedemikian rupa sehingga dia bisa memaksimalkan potensi tubuhnya untuk bekerja dan melakukan aktivitas dalam kehidupan. Tapi suatu ketika tubuh sudah mulai menua, maka itu akan diiringi oleh penyakit. Ini alamiah sekali. Wa ja'alal 'abda kulla yaumin, dan Allah juga menjadikan hambanya itu setiap hari yanamu, bisa tidur. Wa yastaiqizu, dan bangun. Ini juga alami. Ini tidak mungkin orang kemudian terbangun terus nggak bisa tidur, itu penyakit. Demikian juga nggak mungkin seseorang itu kerjaannya tidur terus. Kayak sekarang lim puasa, banyak sekali pemandangan kita temui di masjid-masjid, di musola, orang pada tidur. Itu sebetulnya menyalahi sunnatullah ya. Menyalahi sunnatullah. Kenapa? Karena memang Allah sudah ciptakan siang dan malam itu, tentu siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat. Jangan dibolak-balik. Enggak berkah hidupnya nanti. Wa kadzalika syu'uruhu wa adfaruhu kullama saqata minha raja ila ma kana. Demikian juga rambut dan bulu-bulu yang lain. Kuku-kuku juga, wa adfaruhu, dan kuku-kuku. Kullama saqata, ada kalanya itu jadi gugur, ya, dipotong, dirontok, ya, dengan berbagai keadaannya. Raja'a ila ma kana, lalu kemudian tumbuh kembali seperti sedia kala. Ini kuku yang kita potong. Kita potong hari ini, mungkin seminggu lagi sudah kembali asal kayak gini ya. Rambut juga yang kita potong, sebulan lagi sudah kembali seperti semula. Allah lengkap menciptakan. Bayangkan kalau misalnya rambut ini nggak bisa dipotong. Sepanjang kehidupannya orang itu akan kita bayangkan seperti apa kemudian panjangnya. Ya, kuku ini kalau nggak pernah kita potong juga bisa dibayangkan akan sepanjang apa kalau nggak dipotong. Makanya begitu dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Wa kadzalikal lailu wan naharu, demikian juga malam dan siang datang silih berganti. Ya, datang silih yatanawabani, ya, secara bergiliran. Kullama dhahaba ahaduhuma ja'al akhar. Ketika malam sudah berakhir, maka digantikan siang. Ketika siang sudah matahari mau tenggelam, datanglah malam. Demikian seterusnya.
Wa kadzalika syamsu wal qamaru wan nujumu. Demikian juga matahari, bulan, dan bintang gemintang. Datang silih berganti. Wassahabuh dan mendung, wal mataru dan hujan. Tidak selamanya mendung. Suatu ketika juga akan tersingkap. Tidak selamanya juga hujan. Maka semuanya juga akan menghilang. Kulluha taji'u wa tadhhabu. Masing-masing itu akan datang dan pergi. Demikian juga kehidupan kita. Wa kadzalikal qamaru yamhamiku kulla syahrin tsumma yatakamalu tsumma yamhamiku. Bulan yang kita tahu itu pada saat tanggal 1, 2, 3 dari kecil, dari tidak terlihat kecil, lalu kemudian membesar sempurna. Tanggal 15 itu sempurna. Bulan bersinar dengan gagahnya, dengan indahnya. Bundar sempurna. Lalu kemudian perlahan-lahan akan mengecil lagi, mengecil sampai tidak terlihat. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi. Gerhana matahari. Kita kadang-kadang dalam siklus tertentu itu juga menyaksikan gerhana matahari. Wal qamari, bulan juga kadang-kadang gerhana. Haitsu yadhhabu ad-dha'u minha, sekiranya ketika matahari atau bulan hilang sinarnya karena tertutup, ya, itu yang sebut kita gerhana. Lalu kemudian tsumma ya'udu, akan kembali lagi. Yang susah kalau sudah terjadi gerhana, gelap gulita dan nggak kembali lagi. Siap-siap kita itu sudah nggak ada manfaatnya kita, harta yang kita tumpuk, nggak ada manfaatnya makanan yang kita kumpulkan, nggak ada, semuanya sudah nggak berarti. Artinya apa? Artinya kalau gerhananya sudah nggak bergerak lagi, artinya sudah mau kiamat. Wa kadzalikal ardu takunu yahabisatan tsumma yumbitullahu fiha an-nabati. Bumi, tanah yang kita pijak ini, suatu ketika kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan yang berdiri di atasnya mati. Rumput-rumput nggak ada yang bertahan ketika sudah ketika sudah musim kemarau. Semuanya mati. Tapi tsumma yumbitullahu fiha an-nabat. Lalu kemudian ketika Allah sudah menghendaki turun masanya musim penghujan, yumbitullahu fiha an-nabat. Maka Allah akan tumbuhkan kembali. Siapa yang nanam? Nggak perlu ditanam. Rumput itu akan tumbuh sendiri. Pohon-pohon itu akan bersemi kembali. Apa yang tampak kering akan kemudian muncul hijau kembali. Ya. Tsumma yudhibu minha fata'udu yabisatan. Lalu kemudian setelah memasuki masa penghujan, di mana tumbuh-tumbuhan sudah mulai subur dan menghijau, ada saatnya juga Allah akan mengganti lagi. Masuk musim kemarau, pelan-pelan pepohonan juga mulai menguning, mengering, dan mati. Tsumma tambutu marratan ba'da ukhra. Lalu kemudian tumbuh lagi setelah masa kekeringan itu. Falladzi qadara ala dzalika kullihi falladzi qadara ala dzalika kulluhu qadirun ala ihya'il maut ba'da fanaihim. Maka adapun zat yang punya kekuasaan ala dzalika atas itu semua, kulluhu apa semuanya, qadirun ialah mampu ala ihya'il mauta atas menghidupkan apa-apa yang sudah mati ba'da fanaim setelah rusaknya mereka fil ardi di atas bumi atau di atas tanah. Fa'alal abdi maka ialah atas hamba ayyukthirah adapun memperbanyak, memperluas siapa abd al-fikrah kepada fikiran, berfikir, merenung, mentadabbur fi dzalika dalam perkara-perkara itu. Jadi kehidupan setelah kematian dan kematian yang diikuti dengan kehidupan yang abadi. Hatta yaqwa imanuhu, sehingga berdampak terhadap semakin kuatnya keimanan hamba itu. Di proses berfikir dia yang panjang tentang alam sekitar, tentang penciptaan, kematian, tumbuh kembang di alam yang kita saksikan ini akan semakin berdampak
kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya keimanan kita bil bu'tsi dengan hari kebangkitan ba'dal mautih setelah kematian. Wa ya'lama annallaha yab'atsuhu yujazihi bi'amalihi. Dan hamba itu juga akan mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu akan membangkitkannya dari kematiannya. Wa yujazi bi'amalihi, dan juga jangan lupa bahwa Allah itu akan membalas segala perbuatannya selama dia menjalani kehidupan. Fa'ala qadri quwwati imanihi, maka atas kadar kekuatan keimanannya hamba, bidzalikah dengan itu semua. Jadi kejadian-kejadian yang sudah kita gambarkan, terutama sekali dengan kebangkitan setelah kematian, al-ba'ts bil ba'tsi ba'dal maut ini, yajtahidu fit ta'ati, maka akan berdampak orang-orang kan semakin bersungguh-sungguh fit ta'ati, di dalam ketaatan. Jadi kalau kita tidak mau belajar terhadap segala peristiwa yang terjadi di sekitar kita, rugi kita itu. Karena semua itu memberikan dampak pelajaran, menguatkan keimanan kita, sehingga kita semakin berusaha untuk taat kepada Allah. Wajitinabil makhalafati lisyar'i, dan juga berusaha untuk menjauhi, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah. Ini yang terpenting kepada kita. Ya, apa yang bisa kita petik dari makalah yang ke-18 ini adalah pelajaran berharga kepada kita, bahwa supaya kita punya pikiran jernih, supaya hati kita bersih, jauhi hal-hal maksiat, jauhi barang-barang yang haram, barang-barang yang tidak halal. Karena ketika kita memakai, mengkonsumsi hal-hal yang halal, pikiran menjadi jernih, hati lebih mudah menerima nasihat-nasihat, lebih mudah untuk mentadabburi proses penciptaan makhluk-makhluk Allah di atas bumi, di muka bumi ini. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa itu menjadi bahan kepada kita semua untuk menguatkan keimanan, sehingga dengan keimanan yang bertambah kuat, usaha untuk melaksanakan ketaatan juga kepada Allah itu akan semakin meningkat. Oleh karena itu, maka penting kepada kita untuk selalu menggunakan pikiran yang sehat, bertadabbur terhadap proses penciptaan makhluk-makhluk Allah, baik yang bernyawa maupun tidak. Alam yang silih berganti yang kita saksikan, itu akan menjadi bahan utama kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.